Sekali bisa menjumpai Bapak Ibu dan melalui suara pengharapan. Hari Minggu ini kita melihat kehidupan ini memandangnya dari sudut pandang Allah. Saudara, COVID-19 ini telah merenggut nyawa lebih daripada 300.000 orang dan melebihi korban perang Vietnam. Jadi benar bahwa Yakobus pasal 4 ayat ke-14b. Apa arti hidupmu, kata Yakobus? Hidup itu sama seperti uap, singkat, sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Jadi saudara, sadar bahwa kehidupan ini betul singkat, sementara. Bahkan orang berkata hidup ini fana. Betapa fananya hidup ini, kata firman Tuhan. Mazmur 90 berkata, hidup ini seperti mimpi. Ya, seperti giliran jaga di waktu malam. Antri untuk dipanggil pulang. Nah, Anais Nin berkata begini, manusia selalu mengukur kehidupan dari keadaan. Kalau keadaannya baik, dia bilang gini, Tuhan itu baik. Kalau keadaannya sedang buruk, dia bilang gini, Tuhan tidak peduli. Tapi Warren Warren bilang begini, cara Anda memandang, cara pandang Anda terhadap hidup akan membentuk sebuah kehidupan. Berarti satu kata, perspektif. Nah, jadi perspektif seorang mempengaruhi manusia dalam memanfaatkan waktu, memanfaatkan uang, berbelanja, menggunakan talenta. Kalau dia tahu bahwa misalnya besok dia akan pindah ke Amerika dan tidak lagi kembali ke Indonesia, maka dia akan jual segala yang dia punya, didolarkan, baru dia pindah ke Amerika. Sama, Rick Warren berkata bahwa kalau Anda tahu bahwa di dunia ini hanya sementara, Anda akan pindah ke surga. Jadi saudara, jangan numpuk rupiah banyak-banyak, harta di dunia banyak-banyak. Saudara harus transfer ke surga. Gimana cara transfer ke surga? Caranya, kata firman Tuhan, engkau memperhatikan orang susah, orang miskin. Semua amal ibadahmu nanti akan dibalas di surga. Kalau kau kasih hamba Tuhan minum aja, ya. Kalau memberikan hambaku minum, ya, saudara melayani Nabi dapat upah seorang Nabi. Jadi kalau saudara mau dapat nanti harta di surga, maka saudara di dunia jangan egois. Kira-kira seperti itu ya. Jadi cara saudara memandang kehidupan itu mempengaruhi saudara berbelanja, menggunakan talenta, dan lain sebagainya. Nah, cara pandang yang salah melahirkan masalah. Jadi masalah terjadi karena saudara salah pandang. Hidup itu bukan panggung sandiwara. Ini salah orang bilang. Jangan pikir panggung sandiwara. Hidup ini katanya penuh dengan teka-teki. Enggak ada. Hidup ini penuh dengan tanda tanya. Hidup ini terkadang seperti Daud berkata, Tuhan, di manakah engkau pada saat aku membutuhkanmu? Ketika Allah terasa jauh. Jadi para pendengar dikasih oleh Tuhan, saudaraku, apa yang bisa kita harapkan dari hidup ini? Jadi pengkhotbah berkata, hidup ini seperti sia-sia, seperti usaha mencari angin. Nah, padahal orang yang paling hebat, yang paling mengerti, itu bernama Salomo. Dia hebat kali, pintar, ya, smart, wisdom, hikmat, pengertiannya ada. Tapi dia bilang gini, kayaknya sia-sia hidup ini. Kenapa? Karena Salomo menggombar hidupnya dengan apa? Kedagingan. Nah, kalau saudara menghabiskan hidupmu untuk daging, itu sia-sia. Karena di dunia ini keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, saudara, orang banyak menggambarkan kehidupan ini lewat penampilan, lewat pakaian, lewat perhiasan, aksesoris, makanan, kendaraan, rambut, tato, dan lain sebagainya. Contoh, kalau orang kaya pasti pakaiannya itu mahal. Kalau orang kaya pasti tinggalnya di rumah yang megah. Kalau dia orang yang berprestasi, orang sukses, pasti makanannya restoran yang mewah. Jadi orang banyak menggambarkan kehidupan ini lewat penampilannya. Nah, itu salah. Saudara, hidup ini bukan bagaimana Anda berpenampilan, bukan apa yang saudara makan, bagaimana potongan rambut, bukan. Hidup ini berbicara tentang sesuatu yang lebih daripada hal
kesuksesan lebih daripada apa yang kita punya. Jadi kalau gitu, apa nilai hidup kita? Apa sasaran yang paling penting? Apa prioritas kehidupan ini? Apakah kita berkata bahwa hidup ini sementara, yuk kita jangkau jiwa, ayo kita banyak kita membawa jiwa datang kepada Tuhan. Apa arti kehidupan ini, ya kan? Sehingga saudara, kita harus melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Rick Warren berkata hidup ini adalah sebuah ujian. Jadi saudara, Rick Warren mendefinisikan hidupnya 3. Hidup ini sebuah ujian. Yang kedua, hidup ini adalah penugasan sementara. Nah, kemudian hidup ini ujian, cobaan, permurnian. Jadi kalaupun Tuhan izinkan masalah, kalaupun Tuhan izinkan kekurangan, kalaupun Tuhan izinkan kita hari ini mengalami COVID-19, kita sedang diuji, dicoba, dan akhirnya dimurnikan. Nah saudara, proses kata Ayub berkata bahwa jika engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, dapur pengujian itu kalau saudara mau kualitas emasnya itu rendah, ya nggak usah disemprot, ya nggak usah dimurnikan pakai api. Tapi kalau mau dimurnikan pakai api, yang paling bersih itu apinya harus kencang, sekian ratus derajat, baru emasnya betul-betul murni. Nah saudara, menjadi Kristen yang sungguh-sungguh, maka ada namanya dapur pengujian. Nah menarik saudara memandang kehidupan dari apa yang Ayub alami. Nah tokoh yang kaya, sukses, ya bisa kaya, tetapi karena dia jujur dan setelah miskin pun masih jujur, masih takut Tuhan, gak menyalahkan Tuhan. Menarik, itulah yang dialami oleh Ayub. Ayub pria sukses, tapi memiliki pengertian tentang hidup jelas. Cara dia memandang hidup itu benar. Dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi dia memandang yang pertama, Ayub melihat semuanya itu bukan saya punya. Saudara akan kecewa dalam hidup ini kalau sudah merasa saudara yang memilikinya. Itu rumah saya, mobil saya, anak saya. Ayub bilang ini bukan punya saya. Tuhan ambil, dia yang punya kok. Jadi saudara, orang yang paling tenang dalam hidup ini kalau dia menyadari bahwa hidup ini bukan saya punya, itu punya Tuhan. Biar aja lah yang punya ngambilnya, kenapa kita pusing? Tenang ya. Terus kedua, Ayub berkata, aku datang kosong kok, pulang juga kosong. Dengan telanjang, aku datang melalui rahim ibuku. Tuh kalau telanjang pun pulang, ya. Nggak bawa selai baju, nggak bawa sepetak tanah, nggak bawa sekeping rumah, ya kan? Nggak bawa perhiasan apapun, bahkan pulang dengan tangan yang penuh borok, kaki yang penuh dengan barah. Gak apa-apa, toh badan ini pun punya Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa segalanya datang pun gak bawa apa-apa, kita merasa bahwa semua hidup ini sebuah kepercayaan. Jadi hidup ini sebuah kepercayaan. Ujian, penugasan sementara. Aku tahu dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia mampu. God is able. Dan nanti di khotbah di gereja saya menjelaskan tentang God is able. Allah sanggup. Kalau kita tahu Allah sanggup. Toh kata Ayub, kalaupun dia mau mengembalikan kesehatan saya, sanggup kok dia. Dia mau mengembalikan anak saya yang 7 sudah meninggal, 7 laki-laki 3 perempuan, dia sanggup kok. Kok dia mengembalikan harta saya? Oh sebentar saja. Kalau kita mengerti, melihat hidup dengan kacamata iman, kita nggak stres. Maka jangan memandang hidup ini pakai kacamatanya orang. Apa kata orang, apa penilaian orang. Katanya sih, stres hidup kita. Aku tahu dia sanggup. Dan bagian keempat, memandang kehidupan seperti Ayub. Dalam kisah Ayub, ada iblis yang merusak, menghancurkan, merenggut. Jadi saudara, iblis itu ada. Dan dia paling iri sama orang yang dekat dengan Tuhan. Dia berusaha ingin menjatuhkannya. Tetapi saudara tahu bahwa semuanya Ayub bisa lalui. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Mari kita dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa ada musuh kita.
Makanya saudara harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi semua dalam kendali Allah. Iblis nanya sama Bapa, bolehkah aku gini? Silakan, asal jangan ambil nyawanya. Dia bilang gini, engkau kan bikin pagar, ya cabut pagarnya. Oke, aku angkat pagarnya, masuklah. Saudara tahu bahwa yang kendalikan hidup kita itu Tuhan. Bukan uang, bukan deposito, bukan kesehatan, bukan BPJS, bukan asuransi. Tetapi yang kendalikan hidup ini, yang punyanya adalah Tuhan. Nah, kalau kita tahu hidup ini dikendalikan oleh Tuhan, maka saudara, kita akan tenang. Asuransi yang sejati itu adalah nama Yesus. Ayub menghadapi penyakit yang begitu borok ya, yang begitu geli, cici, menyakitkan. Tetapi dia menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Jadi ujungnya kalau kita melihat dia mengalami yang namanya pemulihan. Tapi cerita pemulihan ini lebih menarik bagi saya. Sebelum dia dipulihkan, dia bilang gini, Yub, kamu pergi doakan orang-orang dulu yang mengata-ngatai kamu. Kamu doain dia. Nah, dua hal saudara kalau saudara dipulihkan dari hidup ini. Pertama, ampuni orang yang menyakiti Anda. Yang kedua, doakan mereka. Saudara akan tenang dalam hidup ini kalau saudara mau mengampuni. Saudara sedang melepaskan beban 1 ton dari pundak saudara. Kalau saudara mau mengampuni orang lain. Wow, haleluya. Saudara, berat sekali hidup ini kalau kita harus sakit hati. Berat sekali hidup ini kalau kita harus kecewa. Berat sekali hidup ini kalau kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan sesama. Maka dalam kehidupan ini, supaya kita tenang, supaya kita dapat bersyukur, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan sesama. Jangan menyalahkan diri sendiri. Ayub setelah mengampuni saudara-saudaranya, mendoakan saudara-saudaranya. Akhirnya apa yang terjadi? Kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Anaknya lebih cantik, lebih ganteng. Dan Ayub umurnya masih panjang menikmati hidup ini. Nah, banyak orang gak bisa menikmati hidup ini karena kepahitan. Karena akar pahit. Saudara dikasih oleh Tuhan. Akhirnya dia bilang gini, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Supaya kita tahu bahwa tidak ada rencana yang gagal dalam kehidupan kita. Maka saudara dikasih oleh Tuhan. Hidup ini adalah ada di dalam rencana Tuhan. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Tetapi aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah saudara, selamat hari Minggu. Doa saya, kita memandang hidup bagaimana Allah memandangnya. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan berkati semua para pendengar, semua teman-teman, semua rekan-rekan, semua anak-anak Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati, keluarga diberkati, kesehatan diberkati, diberikan tubuh yang sehat dan kuat, diberikan umur panjang. Supaya kami Tuhan selesai melewati COVID-19 ini. Kami terus melihat hidup ini sebuah kepercayaan, hidup ini tergantung daripada Tuhan. Hidup ini singkat dan sementara, tapi kami tahu Tuhan pelihara hidup kami sempurna. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berikan kami kekuatan melewatinya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Biar hari Minggu ini Tuhan kami melihat pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Jangan lupa yang gak ke gereja bisa live streaming. Ya, semua gereja hari ini melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.